Perkenalkan, nama saya Dondes Sianturi dengan NIM 2892 3500143, Prodi Manajemen. Mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Hendra Permadi STMM, Universitas Pancasakti Bekasi. Materi yang akan saya presentasikan saya ambil dari pertemuan ke-12, uang, institusi keuangan, dan penawaran uang. Pertemuan ini akan membahas 3 aspek yang erat hubungannya dengan tujuan untuk menerangkan peranan uang dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian. Aspek pertama yang akan dibahas adalah memberikan gambaran mengenai fungsi uang dalam melancarkan jalannya kegiatan perekonomian. Uraian ini seterusnya akan diikuti oleh analisis mengenai kegiatan bank umum dan peranan bank umum dalam menciptakan uang. Aspek terakhir dari uraian dalam bab ini akan menerangkan fungsi-fungsi utama bank sentral dan mengawasi sektor keuangan dan dalam menjalankan kebijakan moneter. Definisi dan ciri-ciri uang. Berdasarkan kepada ciri-ciri kegiatan perdagangan yang dijalankan dalam berbagai masyarakat di masa lalu dan pada masa kini. Perekonomian dapat dibedakan menjadi perekonomian barter dan perekonomian uang. Yang diartikan dengan perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih terbatas dan jual-beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Yang diartikan dengan perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Semua negara di dunia ini sudah dapat digolongkan sebagai perekonomian uang. Kebanyakan perdagangan dilakukan dengan menggunakan uang. Semakin modern, sesuatu negara semakin penting peranan uang dalam menggerakkan kegiatan perdagangan. Beberapa kelemahan perdagangan barter. Semenjak berabad-abad yang lalu, masyarakat telah menyadari bahwa uang sangat penting peranannya dalam melancarkan kegiatan perdagangan. Tanpa uang, kegiatan perdagangan menjadi sangat terbatas dan pengkhususan tidak dapat berkembang. Keadaan seperti ini akan membatasi perkembangan ekonomi yang dapat dicapai. Peranan uang yang sangat penting ini dapat dengan nyata dilihat dari memperhatikan masalah-masalah yang akan dihadapi apabila perdagangan dijalankan secara barter. Selanjutnya, perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Yang dimaksudkan dengan kehendak ganda yang selaras atau double coincidence of wants adalah tiap pihak yang ingin melakukan pertukaran memiliki barang yang diingini pihak lain dan memiliki cara barang yang memiliki pihak lain. Sebagai contoh, Amir ingin menukar baju yang dibuat dan dimilikannya dengan beras dan Amri mempunyai kelebihan padi yang ditanamnya dan ingin mencari baju seperti yang dibuat Amir. Keadaan seperti itu memungkinkan berlakunya tukar-menukar atau barter. Tetapi, keadaan seperti itu tidak selalu berlaku. Amir tidak dapat memperoleh beras apabila Amri menginginkan celana atau sepatu. Sebaliknya, Amri juga tidak dapat menukar berasnya dengan Amir karena Amir hanya mempunyai baju untuk ditukarkan. Penentuan harga sukar dilakukan. Dalam kegiatan pertukaran dengan menggunakan uang, berbagai barang dapat dengan mudah ditentukan nilainya dengan menyatakan dalam bentuk jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperolehnya. Harga 1 kg beras Rp2.500, harga seekor kambing Rp100.000, dan harga selai baju Rp20.000. Dari harga-harga tersebut dapatlah ditentukan perbandingan nilai di antara satu barang dengan barang lainnya. Contoh, di atas menunjukkan bahwa seekor kambing sama dengan 5 helai baju sama dengan 40 kg beras. Dalam perekonomian, barter cara menentukan dengan harga menggunakan satuan uang tak dapat dilakukan. Oleh sebab itu, nilai pertukaran sesuatu barang dengan berbagai barang lain harus dibuat, yaitu seperti contoh di atas yang menilai harga kambing berdasarkan kepada jumlah baju dan beras yang harus disediakan untuk memperolehnya. Cara ini akan merumitkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Perekonomian barter membatasi pilihan pembeli. Apabila pertukaran dilakukan secara barter, seorang pembeli akan terikat kepada syarat yang ditentukan pihak lain yang mengingini barang yang dimilikinya. Sebagai contoh, seorang petani ingin menjual sebagian dari padinya. Pada mulanya, ia ingin menukar sebanyak 100 kg saja.
Tetapi pihak yang ingin mencari padai mempunyai kerbau yang harus ditukar dengan 1.000 kg padi. Dalam keadaan seperti ini, petani tersebut mempunyai dua pilihan, membatalkan niat menukar padainya atau menukar 1.000 kg padinya dengan kerbau. Menyulitkan pembayaran tertunda. Dalam perekonomian uang, penjualan secara kredit, yaitu penjualan dengan pembayaran di masa kemudian, dapat dengan mudah dilakukan. Perjanjian dapat dengan mudah dibuat, yaitu nilai kredit dapat dinyatakan dalam mata uang yang digunakan. Dalam sistem barter, penjualan secara kredit akan dibayar dalam bentuk barang juga, dan ini menyukarkan perdagangan karena menimbulkan masalah untuk menentukan jenis barang yang akan digunakan untuk pembayaran, dan harus dibuat perjanjian mengenai mutu barang yang akan digunakan sebagai pembayaran. Sukar menyimpan pembayaran. Dalam perekonomian modern, kekayaan disimpan dalam bentuk uang atau harta-harta yang bersifat uang seperti saham, tabungan di bank, dan sebagainya. Dalam perekonomian barter, menyimpan kekayaan sukar dilakukan. Kekayaannya harus disimpan dalam bentuk barang seperti rumah, ternak peliharaan, emas, dan perhiasan lain, atau juga tanah. Kegiatan-kegiatan ini memerlukan tempat dan biaya untuk menyimpannya. Dalam perekonomian uang, masyarakat mempunyai alternatif yang lebih banyak dalam menyimpan kekayaan, dan tidak perlu seluruhnya dalam bentuk barang. Dari kesulitan-kesulitan yang akan timbul sebagai akibat dari ketiadaan uang seperti yang baru diterangkan di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Maka uang selalu didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar perdagangan. Yang dimaksud dengan kata disetujui dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Agar masyarakat menyetujui penggunaan sesuatu benda sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi syarat sebagai berikut. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Mudah dibawa-bawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas atau tidak berlebih-lebihan. Bendanya mempunyai mutu yang sama. Emas dan perak merupakan dua benda yang dapat memenuhi syarat-syarat ini pada masa yang lalu. Oleh sebab itu, benda tersebut telah menjadi alat perantara dalam kegiatan perdagangan di berbagai negara di dunia ini sejak berabad-abad yang lalu. Pada masa ini, uang kertas dan uang bank atau uang giral, yaitu uang yang diciptakan oleh bank-bank umum atau bank perdagangan, adalah alat tukar-menukar yang terutama di semua negara di dunia ini. Beberapa fungsi uang. Berdasarkan kepada kesulitan-kesulitan yang dinyatakan dalam bagian yang lalu, yang akan timbul dalam perekonomian yang tidak menggunakan uang sebagai alat perantara dalam perdagangan. Dalam ilmu perekonomian, ekonomi, peranan atau fungsi uang dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar. 2. Untuk menjadi satuan nilai. 3. Untuk ukuran bayaran yang ditunda. 4. Sebagai alat penyimpan nilai. Dengan adanya uang, kegiatan tukar-menukar akan jauh lebih mudah dijalankan kalau dibandingkan dengan di dalam kegiatan perdagangan secara barter. Seseorang yang ingin memperoleh berbagai jenis barang untuk memengaruhi kebutuhannya akan dapat dengan mudah memperolehnya apabila ia memiliki uang yang cukup untuk membeli kebutuhan tersebut. Kehendak ganda yang selaras. Ini diperlukan dalam perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat tukar-menukar. Dengan adanya uang, seseorang yang menginginkan barang tersebut juga mengingini barang yang dimilikinya. Uang sebagai satuan nilai. Keuntungan selanjutnya dari penggunaan uang dalam masyarakat bersumber dari kesanggupannya untuk bertindak sebagai satuan nilai. Yang dimaksud dengan satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Uang sebagai alat bayaran tertunda. Transaksi-transaksi dalam perekonomian yang sudah berkembang banyak sekali dilakukan dengan pembayaran yang ditunda atau penjualan secara kredit.
Para pembeli memperoleh barangnya terlebih dahulu dan membayarnya pada masa yang akan datang. Uang sebagai alat penyimpan nilai. Di dalam perekonomian yang sudah maju, jenis uang yang terutama adalah yang bank atau uang giral. Uang jenis ini tidak memerlukan biaya untuk menyimpannya dan mudah mengurusnya. Ini disebabkan karena kalau seseorang memiliki uang ini, penyimpanan dan pengurusan uang tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, tetapi oleh bank umum yang menyimpan uang tersebut. Jenis kedua dari uang yang sekarang ini banyak digunakan adalah uang kertas. Uang ini juga merupakan alat penyimpan nilai yang lebih baik daripada menyimpan nilai dalam bentuk barang. Jenis uang sepanjang sejarah. Sejarah uang sangat berhubungan dengan sejarah peradaban manusia. Semenjak manusia memulai peradabannya dan keluar dari zaman batu, mereka telah menciptakan berbagai bentuk barang yang digunakan sebagai alat perantaraan dalam tukar-menukar. Jenis uang yang mula-mula sekali digunakan. Uang yang mula-mula sekali digunakan terdiri dari barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan yang banyak mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Barang-barang mereka digunakan dalam sehari-hari tersebut dapat berupa bahan makanan seperti beras, jagung, gandum, ikan, dan binatang-binatang ternak. Dan acap kali pula ia berupa barang-barang yang membantu pekerjaan seseorang seperti pancing, jala, dan bajak. Barang-barang yang digunakan sebagai perhiasan seperti kalung, sisir, dan bedak, atau barang-barang yang digunakan sebagai alat pertahanan seperti pedang, pisau, dan alat-alat senjata lain. Penggunaan emas dan perak sebagai uang. Jenis uang yang sudah sejak lama digunakan dan selama kurang lebih 25 abad merupakan mata uang yang paling banyak digunakan oleh berbagai negara. Alasan mata uang emas dan perak mempunyai ciri-ciri yang diperlakukan untuk negara menjadikan uang yang baik. Ciri-ciri khusus emas dan perak. Banyak orang menyukai benda tersebut karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Emas maupun perak mempunyai mutu yang sama. Kedua-duanya tidak mudah rusak, tetapi dapat dengan mudah dibagi-bagi apabila diperlukan. Jumlahnya sangat terbatas dan untuk memperolehnya perlu biaya dan usaha. Kedua barang itu sangat stabil nilainya karena mereka tidak berubah mutunya dalam jangka panjang dan tidak mengalami kerusakan. Kelemahan penggunaan emas dan perak sebagai uang. Uang yang terbuat dari emas dan perak telah memulai digunakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi dan sampai permulaan abad ke-19. Mata uang emas dan perak adalah uang yang paling penting dan paling banyak digunakan. Kemajuan ekonomi yang dicapai sesudah revolusi industri menyebabkan perdagangan berkembang dengan pesat sekali. Permintaan terhadap emas dan perak untuk digunakan sebagai uang bertambah dengan sangat pesat pula. Kesulitan-kesulitan mulai timbul disebabkan oleh yang pertama, memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan. 2. Merupakan benda yang berat. 3. Sukar untuk ditambah jumlahnya. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari penggunaan mata uang emas dan perak sebagai alat perantaraan dalam tukar-menukar, mulailah diperkenalkan jenis uang yang baru, yaitu uang kertas. Pada mulanya, uang kertas yang dikeluarkan digunakan untuk menggantikan sejumlah emas yang dimiliki seseorang yang disimpan di dalam bank. Selanjutnya, perkembangan penggunaan uang kertas dan uang bank. Pada ketika ini, emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai uang. Di semua negara, uang terutama dibuat dari kertas atau berbentuk tabungan di bank, yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan cek. Uang yang dibuat dari logam atau bukan emas dan perak merupakan bagian yang sangat kecil dalam keseluruhan jumlah uang dalam perekonomian. Sebab perkembangan uang kertas. Penggunaan uang kertas sebagai alat pelantaraan dalam perdagangan menjadi sangat bertambah pesat. Perkembangannya setelah bank-bank umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu menerima emas dari para nasabahnya. Apabila di dalam perekonomian telah ada kebutuhan yang mendesak akan uang, maka bank-bank umum sampai kepada suatu jumlah maksimum tertentu akan bersedia menyediakannya. Perkembangan uang giral atau uang bank. Uang yang diciptakan oleh bank-bank umum dinamakan uang giral. Ia selalu disebut juga sebagai uang bank atau rekening koran.
Oleh karena bank-bank umum mempunyai peranan yang penting sekali dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi, adalah penting untuk mengetahui kegiatan mereka secara lebih mendalam. Peranan dan kegiatan bank umum. Bagian ini terutama akan memperbincangkan kegiatan bank umum, lembaga keuangan yang paling penting dalam suatu perekonomian, sebelum membahas mengenai kegiatan-kegiatan utama dari bank umum dan khususnya kegiatan bank umum dalam menciptakan uang giral. Terlebih dahulu diuraikan mengenai lembaga keuangan pada umumnya dan keistimewaan bank umum jika dibandingkan dengan berbagai jenis lembaga keuangan lainnya. Jenis-jenis lembaga keuangan. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Badan-badan ini mendorong masyarakat untuk membuat tabungan kepada mereka. Sebagai balas jasanya, para penabung akan diberi pendapatan berupa bunga terhadap tabungan yang mereka buat. 1. Bank umum atau bank perdagangan. 2. Bank tabungan. 3. Perusahaan peminjaman. 4. Pasaran saham. 5. Perusahaan asuransi. Dan beberapa keistimewaan dari bank umum. Yang pertama, tabungan dapat diambil dengan cek. 2. Dapat mencipta daya beli. 3. Memberikan pinjaman jangka pendek. Proses penciptaan uang giral atau penciptaan tabungan giral atau yang disebut dengan rekening koran. Tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, tabungan giral utama dan tabungan giral derivatif. Bank umum akan menciptakan tabungan giral utama apabila ia mendapat uang dari langganannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Setelah menerima uang tunai atau cek tersebut, bank umum akan menambahkan nilai tabungan giral dari pihak yang memasukkan uang tunai atau cek tersebut. Bank umum akan menciptakan tabungan derivatif apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Proses penciptaan uang giral di dalam kenyataan. Dalam kenyataan yang sebenarnya, proses penciptaan uang tidaklah sebesar seperti yang baru saja diterangkan. Proses penciptaan uang yang telah digambarkan hanya akan terjadi apabila pemisalan-pemisalan yang dikemukakan pada permulaan uraian di atas berlaku seperti yang dinyatakan dalam pemisalan. Kalau tidak demikian, gambaran mengenai proses penciptaan uang akan mempunyai bentuk yang berbeda. Dan yang lebih penting lagi, di dalam kenyataan, proses penciptaan uang tidak akan sejauh atau seluas seperti yang digambarkan. 3 hal yang dapat membatasi penciptaan uang. 1. Kebocoran uang tunai salah satu faktor yang membatasi luasnya proses penciptaan yang berlakunya kebocoran uang tunai, yaitu sebagian dari uang yang seharusnya disimpan ke bank umum yang berikut tetap dipegang oleh pemiliknya. Kedua, bank ingin mempunyai cadangan yang lebih banyak. 3. Kekurangan peminjam. Mata uang dalam peredaran uang beredar dan kekayaan mudah tunai. Atau mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Dengan demikian, mata uang dalam peredaran adalah sama dengan uang kartal, sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu adalah jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Kekayaan mudah tunai. Berlikuiditas tinggi. Kekayaan mudah tunai adalah harga-harga yang bersifat uang, yaitu berbagai jenis kekayaan dapat ditukarkan dengan barang atau uang dalam waktu yang cepat dan tanpa kerugian nilai. Dalam perekonomian yang maju, kekayaan semacam itu banyak terdapat. Uang dapatlah dipandang sebagai kekayaan mudah tunai yang paling sempurna. Tingkat mudah tunai tabungan dan deposito berjangka yang sangat tinggi tersebut menyebabkan mereka dinamakan juga sebagai uang kuasi atau hampir uang atau near money. Perkembangan bank sentral. Perkembangan bank sentral seperti telah disinggung dalam uraian sebelum ini
Bank sentral merupakan institusi keuangan yang didirikan dan diberikan tugas untuk mengawasi dan mengatur kegiatan institusi keuangan lain dalam sistem finansial. Dalam bagian ini, secara lebih terperinci akan diterangkan perbedaan di antara bank sentral dan bank umum. Perkembangan bank sentral di berbagai negara. Pada masa ini, hampir setiap negara mempunyai bank sentral, yaitu suatu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Berdasarkan kepada fungsi yang harus dilaksanakannya, ini bank sentral dapatlah didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan yang ada pada umumnya dimiliki pemerintah yang diserahi tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga-lembaga keuangan. Dan untuk menjamin agar kegiatan lembaga-lembaga keuangan itu akan membantu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum. 1. Dalam perekonomian terdapat hanya satu bank sentral. 2. Bank umum kebanyakan dimiliki hanya pihak swasta. 3. Tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum berbeda. 4. Bank sentral diberikan kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam. Fungsi utama bank sentral. Bank sentral ditugaskan oleh pemerintah berikut 5 kegiatannya. 1. Bertindak sebagai bank kepada pemerintah. Bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum. 3. Mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. 4. Mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri. 5. Mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan. Fungsi bank sentral sebagai berikut. Yang pertama, bank sentral sebagai bank kepada pemerintah. Kedua, sebagai bank kepada bank umum. 3. Mengawasi bank umum dan institusi keuangan lainnya. 4. Mengawasi kestabilan kurs valuta asing. 5. Mencetak uang logam dan uang kertas. Berikut presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.